Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Eko dan teman-teman semua yang sudah join nih di live Instagram Cerita Eko Seri 2 episode 1 pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Noval, saya Corporate Relationship Officer PT Universal Eko. Izin memandu dan menemani teman-teman semua untuk berdiskusi pada sore hari ini membahas tentang peran CHSE khususnya di bagian environment dalam memulihkan kondisi pariwisata di Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa 1,5 tahun belakangan ini kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Dan pandemi COVID-19 ini sudah memukul berbagai sektor industri di Indonesia. Salah satunya adalah sektor industri pariwisata. Lalu bagaimana kita bersikap sebagai pelaku usaha dan wisatawan selain memperhatikan dan memastikan bahwa kegiatan berwisata kita sudah memenuhi protokol. Selain itu juga memperhatikan keberlanjutan, kelangsungan, kelestarian lingkungan di Indonesia. Ya, oleh karena itu sudah bergabung di tengah-tengah kita pada sore hari ini Bapak Dr. Dedi Taufik, Magister Sains sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, selamat sore, Pak. Ya, mungkin Bapaknya masih terkendala jaringan ya, teman-teman semua. Ya, mungkin saya boleh jelaskan sedikit. Tujuan dari Cerita Eko Seri ini adalah untuk menceritakan atau sharing kepada teman-teman semua bagaimana sih pengelolaan limbah, khususnya limbah B3 dan limbah medis di Indonesia. Mungkin di Cerita Eko Seri sebelumnya kita sempat mengikuti beberapa diskusi dengan pemateri-pemateri yang tentunya expert di bidangnya dan membahas tentang limbah medis dan limbah B3. Nah, oleh karena itu, pada sore hari ini kita akan berdiskusi bagaimana penanganan dan development khususnya untuk sertifikasi CHSE, dan kita berfokus pada bagian environment. Ya, kita sudah bergabung dan terkoneksi dengan Bapak Dr. Dedi Taufik, Magister Sains sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selamat sore, Bapak Dedi. Apa kabar, Selamat Pak? sore. Bagaimana kabarnya? Mohon maaf, selamat. saya gabung terlambat tadi, rapat dulu Zoom. Oh iya, lumayan apa-apa. maraton terus. Siap. Terima kasih Bapak sudah bergabung di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Bapak sebelum kita mulai diskusinya. Oh boleh. Nama saya, nama lengkap Dedi Taufik, bisa dipanggil Pak DT ya. Sehari-hari bekerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Ya. Ya biasa seperti itulah, gitu aja, cukup ya, nggak usah terlalu banyak gitu. Pak DT tadi panggilannya ya Pak? Ya Pak DT, boleh panggil Pak DT atau Bro DT lah. Siap. Gitu ya, supaya kita lebih akrab lagi. Siap, baik. Ya Pak DT, seperti tadi yang sebelumnya saya jelaskan bahwa kita sudah hidup berdampingan 1,5 tahun belakangan ini dengan pandemi COVID-19. Dan tentunya banyak sektor yang terdampak Pak dari pandemi COVID-19 ini. Salah satu adalah sektor pariwisata. Mungkin Bapak boleh menjelaskan Pak kondisi aktual saat ini pariwisata yang ada di, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Ya memang terasa sekali ya, sektor pariwisata ini terdampak ya, terutama kalau kita lihat dari berdasarkan data yang kami, mohon maaf nih, panas dulu nih, ya data kami dari tahun 2020 yang terdampak di industri pariwisata, hotel, restoran, daya tarik wisata, kemudian juga untuk kuliner, ya itu jumlahnya untuk company-nya ada 2.768. Nah kemudian juga untuk orangnya kurang lebih sekitar 36 ribuan lah yang terdampak di sektor pariwisata. Itu data tahun 2020. Kemudian pandemi COVID-19 ini kan belum berlalu ya. Jadi masih ada hampir 1 tahun lebih gitu ya. Nah ini mulai bertambah gitu ya. Bertambah untuk para pelaku industri pariwisata ini
lumayan gitu ya, dari 36.000 orangnya menjadi 96.545. Kita ada data by name by address ya untuk para pelaku industri pariwisata di sektor restoran, hotel, kemudian juga daya tarik wisata, kemudian juga dari kuliner ya. Nah, itu yang berdasarkan data. Nah, kemudian Baik. juga berikutnya yang di tahun 2021 ini kan kita ada pendekatan leveling tingkat kewaspadaan atau menggunakan sesuai dengan Inmendagri ya, setiap minggu kita dievaluasi itu PPKM ya. Nah, dalam PPKM ini ada berita baik menurut saya, terutama di sektor pariwisata untuk Provinsi Jawa Barat. Ya, Jawa Barat ini terdiri dari 27 kabupaten kota. Dari 27 kabupaten kota, itu 11 berita baiknya, 1 kota, 10 kabupaten masuk level 2. Nah, berarti kan kalau sesuai dengan Inmendagri ini adalah tempat daya tarik wisata sudah mulai bisa dikunjungi dengan menjaga protokol kesehatannya yang ketat. Kemudian juga kita tidak longgar atau kendor ya, terutama di sektor pariwisata. Kami lakukan langkah-langkah berikutnya adalah melakukan rapid antigen di tempat wisata. Ya, kemarin kita lakukan di minggu yang lalu di 11 kabupaten yang tadi masuk level 2, kita lakukan rapid antigen gitu ya. Supaya memastikan kita juga melakukan testing. Diawali dengan early warning adalah testing di sana di tempat wisata. Ya, kita sebar setiap kabupaten kota 1.500 antigen. Ya, alhamdulillah kemarin kita di 11 ada berapa bertahap di hari Sabtu dan Minggu, ada kurang lebih di atas 500 orang, alhamdulillah negatif ya. Berarti ini memberikan ruang ya untuk menurut saya trust ya, di pariwisata itu bicara trust juga ya, kepercayaan bahwa satu tempat ya zonanya sudah masuk level 2, berarti kan kunjungan pasti akan diminati untuk ke tempat wisata. Boleh dikatakan driven tourism ya. Jadi memang sekarang orang pada kaget ingin berwisata. Nah, seperti itu kan. Ya berarti kita harus menyiapkan tadi strategi-strategi apa yang harus kita siapkan di lapangan. Selain pendekatan kita juga menggunakan aplikasi ya. Ada program dari pemerintah pusat yaitu aplikasi Peduli Lindungi. Ya, Peduli Lindungi ini adalah aplikasi yang nanti terintegrasi dengan daya tariknya. Jadi daftar orang masuk sudah terdata dan kemudian juga itu basisnya Mas ya. Saya pikir kalau Mas ini berarti kita bisa lakukan ke yang lain yang memang misalkan satu tempat ini kapasitas sudah bisa terinformasikan, dia bisa datang ke tempat yang lain. Nah, kemudian juga ada program CHSE. Ya, CHSE ini penting, yaitu sertifikasi kaitan dengan kebersihannya, kesehatannya, ya, keberlangsungannya dan lingkungan dan lain sebagainya. Itulah menurut saya CHSE penting yang menjadi syarat sertifikasi. Perlu saya sampaikan juga bahwa Jawa Barat sudah mempunyai beberapa yang punya sertifikasi. Yaitu di CHSE ada 798 CHSE. Nah, diharapkan nanti ke depan di tahun sekarang atau 2021 ya, kita dalam menghadapi AKB atau adaptasi kebiasaan baru gitu ya di pariwisata ini ada 1060 ya, kita akan lakukan CHSE di beberapa tempat. Nah, ini key point juga, ini penting menurut saya karena di masa pandemi Covid yang belum berlalu kita tidak boleh longgar. Ya, kita harus cepat tangguh ya, tadi melakukan 3T ya, dengan testing diawali dengan rapid antigen, kemudian juga setiap tempat sudah harus menggunakan aplikasi dan kemudian juga syaratnya kartu vaksin. Nah, itu salah satu juga ya. Berarti itu trust bahwa satu tempat ini zonanya aman dan nyaman. Nah, harapan seperti itulah ya di masa sekarang yang memang kita masih tadi berdampingan, hidup berdampingan. Yang namanya hidup berdampingan kan nggak boleh kendor. Ya, berarti harus saling waspada menurut saya satu sama lain gitu ya. Karena COVID-nya masih berkeliaran di sekitar kita nggak tahu juga gitu ya. Ada sebuah klaster baru dan lain sebagainya. Ya, saya tidak ingin ada sebuah klaster baru di tempat wisata. Ya, dan kemudian juga katanya ada varian baru, ini juga kita harus antisipasi. Ya, jangan sampai adanya kerumunan di tempat wisata ya menjadikan sebuah klaster. Ini yang perlu kita waspadai bersama. Gitu, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Bapak Dedi.
Berarti tadi sudah jelaskan banyak tentang data dan bagaimana pengaplikasian salah satunya adalah sertifikasi CHSE ini. Mungkin Ya, Pak Dedi bisa menjelaskan lebih dalam lagi Pak terkait sertifikasi CHSE ini. Bagaimana kita masyarakat awam bisa ya. memastikan bahwa pelaku usaha ini sudah memiliki atau sudah ikut program CHSE? Ya. Ya, yang pertama kan sudah ada penciri ya. Kita lihat penciri setiap masuk hotel atau apa dia sudah membranding CHSE. Nah, Betul. CHSE ini kan diukur oleh yang independen ya untuk mengukur sertifikasi ini ya. Setahu saya Skovindo untuk melakukan sertifikasinya. Jadi pastikan ya cara CHSE ini kan ada manajemen krisis pariwisata atau manajemen pandemi yang ada di tempat wisata. Ya, jadi ada gugus tugas lah istilahnya. Nah, gugus tugas ini juga menjadi poin penting yang memberikan sebuah informasi-informasi atau edukasi ke satu tempat. Contoh kemarin saya pergi ke Pangandaran, ke satu hotel ya yang sudah punya label sertifikasi CHSE. Jadi setiap detik itu ada nons ya. Pastikan Anda menggunakan masker, pastikan Anda jaga jarak gitu ya. Ya. Nah, mencuci tangan dan sebagainya itu di non seperti itu salah satu ya menurut saya mengingatkan karena kita jangan sampai kendor menurut saya tadi. Kemudian juga yang lainnya ya. Yang lainnya kapasitas dipenuhi 50% ya. Kemudian juga setiap masuk kita di termogan, diperiksa dan lain sebagainya ya. Tempat hotelnya juga sama ya, kita di desinfektan dan lain sebagainya, nggak langsung begitu masuk ya diisi langsung dan sebagainya. Nah itu tidak ya, itu yang pemberlakuan CHSE yang memang perlu kita monitor menurut saya. Jangan sampai nanti karena memang ini dianggap pandemi sudah berlalu ya, mereka lalai dan lain sebagainya tidak mengindahkan CHSE. Menurut saya kalau sekarang dengan CHSE adalah sebuah kepastian yang boleh dikunjungi menurut saya. Jadi sekarang sekalian aplikasi Peduli Lindungi ya, kemudian juga kita sekarang lagi ada gerakan serbuan vaksin ya, jadi herd immunity-nya ya, di samping itu juga kita lakukan testing, kita lakukan sertifikasi. Inilah langkah-langkah konkret menurut saya ya, karena untuk memberikan kepada yang namanya pariwisata ini kan pasti kedepankan yang namanya customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Kalau kepuasan pelanggan itu dirasakan ya dengan kesiapan-kesiapan tadi ya, aparatnya pariwisatanya sendiri, penyedia jasa industri pariwisatanya juga menyiapkan semua peranata tadi ya, sertifikasi CHSE-nya dikedepankan terus ya. Sekarang jangan hanya branding menurut saya akan evaluasi yang sudah ada tadi 798, saya akan lakukan sidak ya, tidak akan bilang-bilang, saya akan lihat dan saya pastikan saya nggak akan segan-segan ya, kita akan lihat apakah hotel itu sudah ada CHSE, daya tarik wisata sudah CHSE, tapi tidak dia mengindahkan atau mengedepankan protokol kesehatan, tidak dilakukan kapasitas dan sebagainya, ya kita akan lakukan teguran. Ya, saya pikir saya ada pergubnya, ada pergub 443 yang memang di situ sudah jelas untuk sanksi dan lain sebagainya. Nah, saya pikir perlu kita waspadai bersama. Ya, jadi saya apresiasi pertemuan hari ini adalah ini tools untuk memberikan sebuah informasi ya, dan bisa diinformasikan kepada beberapa media menurut saya di forum Instagram ini. Nah, saya pikir itu ya. Jadi kita kembali lagi kepada diri kita sendiri gitu ya. Kita penguatan dari mana? Ya dari diri kita sendiri. Ya kalau kita tidak ingin terkena virus COVID ini, ya kita harus waspada gitu ya. Harus bikin protek sendiri ya, jaga jarak dan lain sebagainya. Sekarang kan 3M ini malah sekarang bukan 3M, ada 6M gitu ya. Nah, 3M ini kan betul, Pak, perlu dicabut ya. Sederhana sebetulnya kalau sekarang para pelaku industri pariwisata tinggal tanya aja 3M udah dicabut belum? Kalau 3M itu masih memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itulah concern menurut saya. Ya nggak usah ditanya lagi PPKM dan lain sebagainya, 3M kuncinya. Ya sederhana aja itu. Memakai masker, berarti kan kita dalam satu tempat kecuali makan, ya kita harus menggunakan masker, kan gitu. Nah, kemudian juga menjaga jarak. Sudah jelas menjaga jarak, kapasitas atau mais dan lain sebagainya, kapasitasnya biasanya 100 orang. Sekarang menjaga jarak, ya namanya menjaga jarak. Ya, satu depan 1 meter, kiri, kanan, belakang, depan 1 meter, berarti kapasitas akan berkurang. Logikanya seperti itu menurut saya. Jadi kita kembalikan edukasi yang kita galakan,
daripada kita melakukan tindakan-tindakan gitu ya. Kita ingin segera bangkit, ya diawali dari apa? Dari diri kita sendiri. Gitu ya. Baik. Terima kasih untuk Gitu. penjelasannya Bapak Ya. Dedi. Cukup lengkap ya tadi ya jelaskan Bapak Dedi dan bagaimana penerapan di sertifikasi CHSE ini. Mungkin Pak, saya tertarik untuk CHSE ya Pak ya. Tadi mungkin belum saya tanyakan, sebetulnya lebih dalam lagi CHSE ini mungkin Bapak boleh jelaskan lebih detail Pak, bagaimana definisi atau mungkin penerapan CHSE ini khususnya di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, tadi kan penerapan kita kan saya akan lakukan evaluasi MONEP di beberapa tempat yang 798 yang sudah punya sertifikasi CHSE ini akan menjadikan concern kami, ya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat akan melakukan MONEP. Nah, ini supaya kita hadir di situ, ya. Selain kita lakukan rapid antigen, itu adalah early warning menurut saya yang harus kita lakukan, gitu ya, supaya yakini bahwa ini loh trust atau kepercayaan masyarakat bahwa satu tempat itu betul-betul ya semuanya mengerjakan CHSE, mengerjakan kaitan dengan pematuhan protokolnya dan lain sebagainya. Itu penting menurut saya, ya. Jadi dari sisi kebersihan, ya, kesehatannya, keselamatannya, kelestarian lingkungannya, terutama untuk environment ya Pak ya. Nah, ya, jadi kelestarian lingkungan juga sama ya. Sekarang kita lihat poor image ya, di pariwisata itu kan pasti yang diangkat poor image ya. Jadi yang buruk-buruk itu jangan gitu. Bagaimana kita antisipasi? Yaitu kita melakukan MKK atau Management Crisis Kepariwisataan. Nah, di poor image ini juga sama ya. Orang jangan sekarang seenaknya membuang sampah. Nah, sampah itu kalau bisa kita di reduce gitu ya, di recycle dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa kita lakukan menurut saya di tempat-tempat wisata. Kalau tidak terjadi pandemi COVID, kita akan kasih contoh, mungkin nanti didukung juga oleh teman-teman di sini. Ya, kita ambil contoh Pangandaran lah. Ya, banyak berserakan sampah di sana. Kenapa enggak? Ya, saya punya gagasan besar. Ya, ide saya, bagaimana kalau sampah itu menjadi nilai, ya, menjadi nilai yang bisa kita tukarkan dengan voucher dan lain sebagainya. Ya, kita terus integrasikan dengan transportasi. Kenapa enggak gitu ya? Yang nyampah banyak boleh gitu ya. Nanti dia akan lebih banyak membelanjakan gitu ya. Dikasih voucher, disuruh nginap di satu hotel ya. Berarti kan dia sudah mempromosikan ya. Nah, itu ide saya, gagasan besar. Kalau enggak pandemi ya nanti saya bisa bincang-bincang lah gitu ya sama teman-teman yang hadir di sini. Saya punya gagasan besar seperti itu. Jadi kita akan ATM-kan. Saya contoh Pangandaran karena punya bank sampah gitu ya, bagaimana pengelolaan, komunitas masuk gitu ya. Jadi pariwisatanya akan naik kelas gitu ya. Karena kalau sekarang ada sampah berserakan, lingkungan tidak lestari, ya, tidak sustainable, ya, tidak sustain, ya saya pikir orang bicara pariwisata kan bicara experience, ya. Experience ke satu tempat, tadi CHSE-nya ada, pasti akan dia jual. Contoh sekarang saya sebut saja ya, ada sebuah restoran, tadi saya barusan keliling di satu tempat di Dusun Bambu lah, saya sebut saja Dusun Bambu ya. Kita lakukan vaksin di tempat wisata. Ini saya bikin gerakan nanti vaksin di tempat wisata dalam rangka keberlangsungan, ya, menjamin bahwa tempat wisata ini bisa didatangi. Ya, Dusun Bambu sudah branding CHSE dan melakukan vaksin di tempat wisata. Ternyata setiap harinya, ya, dari belanja makanan itu mendapatkan kurang lebih 30 juta. Sekarang dengan adanya vaksin 100 juta, berarti kan ini bangkit ya. Bangkit ekonomi menurut saya. Nah, mungkin nanti kita akan coba terapkan ya di tempat-tempat wisata kita lakukan. Kita jual CHSE-nya gitu ya. Cara makannya kita lihatkan ya. Maksudnya sendoknya dimasukkan kepada suhu sekian derajat ya, nyucinya juga di depan customer dan lain sebagainya. Saya pikir ini jualan. Jadi kita create menurut saya di CHSE sehingga orang akan tertarik, dia akan experience orang ke satu tempat, dia akan cerita. Oh, di Dusun Bambu atau di satu tempat di Kampung Daud ternyata sudah menerapkan CHSE-nya. Kamu datanglah berlomba-lomba. Mari berwisata di Bandung saja atau di Jawa Barat saja. Misalnya di satu tempat, saya bukan promosi, tapi saya lihat evaluasi ya, dan saya tadi bicara langsung dengan GM dan lain sebagainya, tentang penghasilannya akan naik. Nah, sekarang semua tempat kalau sekarang ada standar CHSE, orang akan experience. Oh, di satu tempat di rumah makan ini ternyata dari mulai masuk begini-begini, orang kan sekarang takut nih, ya. Oh, saya akan datang ke satu tempat seperti itu. Nah, saya pikir kita akan jual, ya. Jadi
ambil dari CHSE ini bagiannya adalah lingkungan, ya kemudian juga jaminan keselamatan, kesehatannya, kebersihannya. Ini value menurut saya yang akan kita branding menjadikan sebuah promotion terhadap pariwisata. Setuju dengan Pak Dedi. Setuju ya? Berarti dari Ya. pernyataan tadi Pak Dedi tadi menjelaskan tentang kita akan menjual CHSE-nya di suatu Ya. Tempat pariwisata. Salah satunya mungkin yang Ya. disebutkan Pak Dedi di Dusun Bambu ya Pak ya. Ya. Baik. Berarti mungkin Pak Dedi bisa menjelaskan seberapa penting part environment dalam sertifikasi CHSE ini Pak. Seberapa penting penerapannya? Ya penerapan ini kan bagaimana dengan environment ini ya terhadap lingkungan ini kan bagaimana merubah mindset atau perilaku ya. Saya pikir itu ya bagaimana kita ada sebuah kita kan hidup di dalam sebuah atmosfer ya menurut saya seperti itu. Nah kita harus punya ekosistem dalam kehidupan ya. Nah kehidupan ini contoh lah ya kita orang Sunda nih ya orang Sunda ini punya filosofinya adalah Tritangtu ya. Tritangtu ini satu ya bina terhadap manusia. Jelas kan? Ya, hablum minanas lah. Ya, bina Betul. terhadap yang Maha Pencipta itu dalam agama hablum minallah, udah jelas. Ya, bina terhadap Maha Pencipta. Bina terhadap lingkungan. Nah, saya pikir ini lingkungan. Jadi kalau kita bisa jaga alam, ya alam akan jaga kita. Logikanya seperti itulah. Kalau kita rusak lingkungan dari mulai sampah pasti akan banjir kan kayak gitu kan. Sudah jelas lah itu filosofi menyatakan seperti itu. Itu filosofi Tritangtu ya dari Sunda gitu ya. Ada juga filosofi dari Bali. Bali itu Trihita Karana. Ya, bina terhadap manusia, bina terhadap lingkungan, bina terhadap Maha Penciptanya sama. Tapi kalau Bali lebih kuatnya karena budaya masuk di kehidupan sehari-hari. Berbeda kalau di Jawa Barat ini heterogen kan. Nah, jadi kita ingin coba nanti kembangkan yang menjadi kekuatan adalah budaya, yang berubah perilaku adalah budaya sehingga orang akan lebih mengetahui tentang pola hidup sehat dan lain sebagainya. Sederhana kan? Kita diajarkan dulu PHBS, pola hidup bersih sehat. Diawali dengan apa? Apotek hidup. Apa kejadian sekarang? Pandemi COVID-19, kita di rumah semua membuat apotek hidup. Itu kan. Nah, kita harus kembali lagi kepada filosofi, kepada sejarah yang kita lupakan. Ya, di masa-masa sekarang, ya 4.0, yang kita pendekatan digital, kita tidak mengindahkan juga yang namanya budaya. Ternyata budaya menjadi kekuatan loh di dalam pariwisata. Ya sudah untuk merubah tadi sebuah ekosistem terhadap environment, untuk keberlangsungan dan lain sebagainya, untuk kelestarian lingkungan. Apa yang harus dilakukan? Ya perilaku itu. Gitu. Ya, jadi kuncinya itu aja. Gitu. Perilaku, Pak. Baik. Ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Dedi. Berarti boleh saya simpulkan bahwa peranan environment di dalam segi sertifikasi CHSE ini cukup penting ya Pak ya? Ya. Dalam menerapkan mungkin konsep ramah lingkungan ya? Ya, ramah lingkungan itu perlu. Kan kita mau jual ya. Betul. Jadi jangan sampai ada poor image gitu kan. Nah ini lingkungan tuh perlu karena semua dalam apalagi kalau tempat wisatanya ya betul. Apalagi kalau tempat wisatanya itu bersih ya berdasarkan WTO World Tourism Organization salah satunya 19 parameter adalah ukurannya adalah kebersihan itu toilet betul ya kan toilet itu sekarang kebersihan sebagian dari iman itu kan benar gitu kan. Nah kenapa kita sudah banyak filosofi dari sisi agama, dari sisi budaya dan sebagainya kita terlupakan. Nah ini yang menurut saya yang menjadi kekuatan yang memang harus kita pertahankan. Ya tadi ya itu pendekatan di CHS itu ada semua di situ. Ya bersih. Dan sekarang kalau wisatanya nggak bersih, nggak asri, saya pikir nggak akan ada experience dia. Ya contoh tadi saya ke satu tempat, ya dia bersih, pelayanan bagus dan sebagainya. Saya pikir ini key point menurut saya untuk menjadi nilai, menjadi kekuatan untuk strategi pariwisata ke depan. Baik. Terima kasih Pak Dedi. Ya. Kemudian mungkin kita bisa melihat ya Pak ya indikator-indikator apa saja yang bisa kita nilai bahwa pelaku usaha ini telah menerapkan konsep ramah lingkungan pada sertifikasi CHSE khususnya untuk bagian environment ya Pak. Ya. Ya memang gini ya, penerapan ini kan perlu menurut saya, yang memang kita nggak bisa sukses itu sendirian ya. Sukses itu menurut saya harus sukses bersama.
Nah, kita ada sebuah strategi ya untuk CSE ke depan ini harus berkolaborasi. Ya, inovasi sudah dilakukan dalam toolsnya adalah CSE. Toolsnya adalah aplikasi untuk semua memudahkan tidak bertatap muka. Ya, tapi komitmen yang harus kita lakukan adalah pendekatan adalah yang sistemik. Ya, pendekatan sistemik ini melalui apa? Pentahelix. Kita sering lupa. Ya, itu yang bisa sukses sama-sama. Ya, jadi ABCGM itu harus ada. Jadi akademisi untuk edukasinya, ya, kemudian juga bisnisnya, community-nya, gitu ya, government-nya, kemudian juga medianya. Kita harus jalan sama-sama dengan pentahelix. Jadi lebih kita akan komprehensif ya Pak ya? Ya, komprehensif kita. Jadi nggak bisa kita melihat cuma satu sektor gitu ya. Sekarang, oh CHSE urusan pariwisata. Ya enggak lah. Ya di situ ada dinas perumahan permukiman, ada dinas kesehatan gitu kan. Kita roadmap kan rencana aksi kita buat di situ ya. Jadi CHSE ini bukan oh ini urusan pariwisata ya, enggak lah ya. Nah, sekarang ada urusan lingkungan, ada untuk angkut sampah itu siapa yang berperan gitu ya. Ini terpadu menurut saya sehingga kita branding CHSE yang kita jualan dan bagaimana pola kita merubah perilaku orang supaya memahami tentang kebersihan, tentang keberlangsungan dan lain sebagainya. Inilah yang dituangkan di dalam tools gitu ya. Tools ini kita coba ya, kita refleksikan di tempat-tempat wisata. Nah, kalau sekarang tempat-tempat wisata menggunakan ini, berarti multiplier efeknya apa? Pertumbuhan ekonomi akan bangkit gitu kan. Itu aja kuncinya sederhana menurut saya di dalam sebuah ekosistem pariwisata gitu. Baik, baik. Wah, luar biasa sekali jawaban dari Pak Dedi ini ya. Mungkin saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Tadi saya sempat dengar sedikit tentang pengelolaan sampah ya, Pak ya. Ya. Khususnya untuk sampah medis begitu. Ya. Nah, mungkin di pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan sertifikasi CHSE ini khususnya untuk pengelolaan sampah karena masuk ke bagian environment ya, Pak ya. Itu bagaimana Pak? Apa nanti bekerja sama dengan dinas, maksudnya silang dinas seperti ke dinas lingkungan hidup atau mungkin ke dinas kebersihan dan lain sebagainya? Ya, memang di provinsi kan nggak ada dinas kebersihan ya, tapi yang ada mungkin di kabupaten kota ada PD kebersihan. Saya mengalami di waktu menjabat sebagai wali kota Cirebon ya, saya alhamdulillah 1 tahun dipercaya untuk menjabat wali kota Cirebon. Nah, di situ juga kita mensinergikan ya, terutama memang bicara sampah kan bicaranya lingkungan. Tapi di mana dinas lingkungan bekerja? Apakah itu di tempat pembuangan akhir atau di TPS gitu ya? Atau di mana? Kalau di tempat pembuangan akhir dia sudah menggunakan apa? Apa sistemnya open dumping dan lain sebagainya, ya licitnya sudah sampai di mana, kolam licitnya kita lihat, lindinya gimana, gitu ya. Apa dilakukan insenerator buatan atau kita lakukan berbagai usaha lah, bagaimana kita meminimize yang 3R itu kan, recycle, reduce gitu ya, reuse kita gitu ya. Nah kita pilah gitu ya, mana saja kita lihat mana yang sekarang kita edukasi di masing-masing RW. Ya alhamdulillah waktu itu Cirebon bagus, masuk dapat istilahnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, itu bagus untuk pengelolaan tentang sampah. Ya, jadi dari mana Ritasi kita lihat di mana. Nah, kita ada pengelolaan sampah regional yaitu Sarimukti ya di Jawa Barat. Kemudian juga sampah medis juga ada di Jawa Barat yaitu di Cikampek ya yang dilakukan oleh BUMD. Setahu saya Jabar Medifest ya. Nah, itu yang mengambil sampah-sampah medis dan kemudian juga yang medis ini kan cenderung kepada B3 gitu ya. Nah itu yang dilakukan juga oleh BUMD sehingga bagaimana nanti dilakukan dengan kabupaten kota karena sampahnya adalah sampah regional dilakukan tipping fee. Itu saya seperti itulah kelihatannya. Tapi bagaimana saya bisa menggunakan lagi sampah ya, merecycle lagi gitu ya, dan kemudian juga tadi, nah sampah ini harus menjadi nilai menurut saya, misalkan sampah plastik yang tadi saya mau cobakan di Pangandaran gitu ya, ini mohon dukungan juga. Nah nanti yang banyak nyampah ini, kenapa sih kita kalau pergi ke Singapura taat, nggak pernah kita buang sampah, karena aturan buang sampah langsung didenda. Nah di kita, mau sampah buang di mana aja sambil jalan bebas-bebas aja. Berarti harus ada paksaan ya Pak ya? Ya, nah kita harus memang agak paksaan, jadi nanti mungkin di tempat wisata seperti Pangandaran ini mudah menurut saya untuk
mengorganisnya, tinggal dikasih tiket, dikasih tempat sampah. Anda pulang nanti ke satu tempat lagi kan first in first out di Betul. Pangandaran cuma satu pintu, keluar lagi ke pintu Satu itu, pintu. Anda mana sampahnya? Nah, Wah, kita itu kalau luar menggunakan biasa. aplikasi, Betul, betul. dia makan apa? Itu harus bisa. Nah, Betul. kenapa dengan sekarang saya paling males gitu ya dengerin sekarang semua aplikasi dibuat dan lain sebagainya. Saya inginkan aplikasi satu aja. Sekarang data aja. Nih, kenapa nggak bicara Kementerian Dalam Negeri bicara tentang kependudukan? Ya kan semuanya kita bicarakan gitu kan. Susah ini negeri ini gitu kan menurut saya gitu ya. Nah, menurut saya sama sampah juga gitu ya. Sampah juga kasih aja nih. Anda kasih plastik tapi dilabelin semua plastiknya gitu ya, indah untuk promosi. Nah, nanti ditimbang di akhir itu. Oh, Anda dapat voucher. Boleh Anda menginap nanti di hotel mana Anda, ya. Voucher ini kan nanti market juga sebetulnya, kerjasama dengan hotel. Betul. Nah, asal kita mau, menurut saya, ya. Nah, saya mohon bantuan juga dari teman-teman nih yang hadir di sini, ya. Mudah-mudahan kita bisa kembangkan itu bersama. Ya, karena ide-ide saya ini ya saya ingin ciptakan dan saya ingin jalankan gitu ya, karena kemarin pandemi saja gitu ya. Nah, saya ingin coba seperti itu ya. Nah, ada sektor transportasi, ada angkutan massal, kenapa nggak kita kerjasama gitu ya dengan bis wisata dan lain sebagainya ya. Nah, asal kita semuanya dari mulai sekarang, saya sering katakan di masa pandemi COVID-19 ini, di sektor pariwisata ini kita harus ada pendekatan 3M ya. 3M itu yang pertama, kita sudah dilakukan refocusing dan realokasi anggaran. Di masing-masing dinas sudah dilakukan refocusing. Ya, kita nggak ada uang lah untuk membangun dan lain sebagainya. Nah, kita ingin ngajak, ya mungkin di sini ada pemerintah pusat dan lain sebagainya, mungkin ini bahan masukan juga. 3M itu satu adalah matching fund. Jadi uang kita yang sedikit, pusat harus sama, provinsi dan kabupaten kota. Kita matchingkan uangnya. Kemudian juga matching program. Nah, programnya apa? Ya, misalkan sekarang menjadi lead di pariwisata adalah CHSE-nya. Yuk, mari kita sama-sama siapa bagian kelestarian lingkungan, bagian kesehatan, bagian kebersihan dan lain sebagainya. Inilah kita matching. Ya. Kemudian juga matching promotion. Ya, 3M itu. Kita matching promosi kita harus sama-sama. Pusat mau kemana? Provinsi mau kemana? Kabupaten kota mau kemana? Kita sama-sama kita lakukan. Nah, ini menurut saya gerakan yang harus kita samakan. 3 matching ini yang memang segera pariwisata Jawa Barat bangkit, segera pariwisata Indonesia bangkit, dan Indonesia tumbuh dan bangkit. Gitu menurut saya. Baik, baik. Saya tadi menangkap ada 3M ya Pak ya, berarti matching fund, matching program, dan matching promotion. Ya. Tadi ada pesan juga dari Pak Dedi untuk teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini untuk mendukung program yang Pak Dedi tadi sebutkan, dan semoga bisa terlaksana segera ya Pak. Ya, mudah-mudahan bisa kerjasama atau apa, ayolah kita sama-sama, kita bangkit bersama, karena nggak ada sukses sendiri menurut saya, kita adalah harus menuntut sukses bersama, ya. Gitu. Siap, baik. Tentu dalam melaksanakan program sertifikasi CHSE ini ya Pak, khususnya untuk bagian environment, tentu ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, mungkin boleh Pak jelaskan atau diceritakan kepada kami semua di diskusi sore hari ini, apa saja tantangan-tantangan, kemudian bagaimana penyelesaian dari tantangan tersebut yang mungkin Bapak temukan di lapangan. Ya, saya pikir kan di lapangan ini kan terutama dengan lingkungan ya, dengan environment ini, ya kita harus punya komitmen bersama lah. Tadi saya katakan di awal kita harus punya komitmen, karena kita tadi kesundaan punya filosofi Tritantu, bina terhadap lingkungan gitu ya. Nah, itu diawali dari apa? Dari perilaku kita sendiri gitu ya. Jadi kita gunakan seperti itu. Kemudian juga bagaimana kita menggunakan perlengkapan dan bahan ramah lingkungan. Kan kita jarang gitu ya. Nah, ini gimana gitu ya. Sekarang contoh lah. Saya kemarin dengan komunitas bambu. Nah, komunitas bambu ini ya, biasanya kan kita istilahnya bambu itu dijadikan besek ya, tahu kan besek gitu. Nah, sekarang ya, udah kalah, ya kalah sama kerdus dan lain sebagainya. Ya. Karena saya tanya, kalau bambu ini goodie bag Pak, goodie bag gitu dari kan? Kain. Nah, ya. Kenapa gitu kan? Itu kan lingkungan menurut saya, kan kita harus jaga juga. Nah, kalau memang itu bisa, itu kan tidak mengganggu, unik menurut saya. Nah, coba betul. Siapa yang akan mempromosikan? Ya kita. Ya, yang sering dikatakan kan bagaimana kita juga mengedepankan yang namanya gaspol. Gaspol itu gerakan
gunakan potensi lokal gitu kan. Nah, kita ingin lakukan seperti itu. Nah, ini juga sama, kembali pada di lingkungan, berarti kan harus kita memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Kuncinya adalah komitmen menurut saya. Kalau kita tidak punya komitmen, ya sama aja. Ucapan CHSE hanya branding saja di hotel, restoran, tapi dia buang sampahnya. Ya sekarang gini ya, CHSE tadi bicara environment, bicara tentang kelestarian lingkungan. Nah berarti kan dalam pengolahan limbahnya harus benar, menurut saya. Ya saya alhamdulillah gitu ya, saya pernah kursus AMDAL B dan AMDAL C ya, saya lulus gitu ya di AMDAL itu, saya harusnya udah bisa masuk di komisi AMDAL lah ya. Nah saya pikir itu yang perlu kita komitmenkan ya. Sekarang rumah sakit harus punya pengolahan limbah, digunakan nggak gitu? Nah contoh sekarang tempat wisata, hotel dan restoran, digunakan nggak untuk itu? Gitu ya, ada nggak pengolahan limbah? Nah, karena memang untuk keberlangsungan, dan kemudian kita jual di situ di CSE-nya. Nah, gitu ya. Nah, mungkin Skovindo akan melihat ke sana. Kalau tidak dilakukan, ya lakukanlah audit lingkungan nantinya, gitu ya. Lakukanlah audit lingkungan sehingga CSE ini ya setiap itu harus dievaluasi menurut saya, sehingga dia punya komitmen nggak ya terhadap CSE ini. Tapi kalau sekarang dia tidak mengindahkan CSE, ya tinggal nunggu saja gitu ya. Nunggu pasti keberminatan orang ke tempat itu nggak akan datang gitu kan. Gitu. Itu aja. Jadi penting sekali untuk mendaftarkan usahanya di program sertifikasi CHSE ini. Ya, saya pikir sertifikasi ini penting karena kan kita hidup berdampingan ini nggak tahu sampai kapan gitu ya. Nah, dengan ada sertifikasi ini kan memberikan sebuah ruang untuk agak ada maksa sedikit lah untuk berubah perilaku gitu kan. Nah, namanya juga adaptasi kebiasaan baru, berubah kan. Yang tadinya tidak menggunakan masker, kita menggunakan masker. Yang tadinya kita ingin berdampingan, berpelukan, sekarang agak jauh dikit gitu kan. Nah, itu juga sama gitu ya. Nah, saya pikir ini adalah bagaimana merubah perilaku pelan-pelan ya, sehingga environment ini juga menjadi baik menurut saya itu. Baik. Berarti bisa saya simpulkan mungkin lingkungan berperan dalam memulihkan pariwisata khususnya mungkin di Jawa Barat karena bisa jadi daya tarik seperti yang mungkin yang disebutkan Pak Dedi tadi desa hijau ya. Ya. Ya, baik. Terakhir Pak, pertanyaan dari saya, mungkin Bapak bisa memberikan kepada kami semua sebagai wisatawan dan pelaku usaha, bagaimana seharusnya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, khususnya untuk bidang pariwisata, Pak? Ya, saya pikir gini ya, kita tidak hanya para pelaku industri pariwisata, tapi para pengunjung juga harus mematuhi gitu ya. Ya, patuhilah penerapan yang tadi yang sudah di dalam CSE. Jadi jangan sampai contoh lah kita membuang sembarangan, dan itu salah satu bagaimana kita ada pembelajaran sikap kita, perilaku kita. Sederhana menurut saya di situ gitu ya. Nah, kalau sekarang kita bisa CSE bukan hanya ditempel saja di hotel, tapi para pengunjung juga tidak mengindahkan itu. Nah, biasanya kita seringnya banyak pak ya gitu ya. Tapi kalau lupa sairnya itu kan sebuah nyanyian gitu kan. Tapi jangan banyak lupa lah dalam kehidupan itu. Ya berarti kalau banyak